Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi saya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ica Yunarti Haloho dengan NIM F1E1222216. Saya berasal dari ruang R007, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi terkait mata kuliah pengantar sistem informasi, di mana saya sebagai anggota kelompok 9 memegang bagian untuk membahas bab 9 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan. Baiklah, selanjutnya saya akan memulai presentasi saya yang dimulai dari materi yang pertama, yaitu informasi keputusan dan manajemen. Tingkat pengambilan keputusan manajemen masih ada hingga saat ini, namun ukuran, bentuk, dan pesertanya harus berubah seiring dengan evolusi struktur organisasi pada saat ini. Jadi, tingkat pengambilan keputusan manajemen yang harus didukung oleh teknologi informasi dalam organisasi yang sukses adalah satu, manajemen strategis. Umumnya, Dewan Direksi dan Komite Eksekutif yang terdiri dari CEO dan eksekutif atas mengembangkan tujuan umum organisasi, strategi, kebijakan, dan tujuan sebagai bagian dari proses perencanaan strategis. Yang kedua adalah manajemen taktis. Pada manajemen taktis, semakin banyak praktisi bisnis dalam tim mandiri serta manajer unit bisnis yang mengembangkan rencana, jangka pendek dan jangka menengah jadwal, dan anggaran serta menentukan kebijakan prosedur dan tujuan bisnis untuk subunit mereka di perusahaan. Yang ketiga ada manajemen operasional. Manajemen operasional terdiri dari anggota tim mandiri atau manajer operasional yang mengembangkan rencana jangka pendek seperti jadwal produksi mingguan. Pemrosesan analitis online melibatkan beberapa operasional analitis dasar, termasuk konsolidasi, penggalian, dan pengirisan dan pemotongan. Konsolidasi. Konsolidasi melibatkan pengumpulan data. Hal ini dapat melibatkan pengumpulan data sederhana atau pengelompokan rumit dengan melibatkan data yang saling berhubungan. Penggalian. OLAP dapat bergerak ke arah kebalikan secara otomatis menampilkan rincian data yang telah dikonsolidasikan. Ketiga adalah pengirisan dan pemotongan. Pengirisan dan pemotongan merujuk kepada kemampuan untuk melihat database dari berbagai sudut pandang. Berikutnya ada sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi yang interaktif bagi manajer dan praktisi bisnis selama proses pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan menggunakan 1. Model analitis, 2. Database khusus, 3. Penilaian dan pandangan pembuat keputusan, dan yang keempat adalah proses pemodelan berbasis komputer yang interaktif untuk mendukung pembuatan keputusan bisnis yang semi terstruktur dan tak terstruktur. Berikutnya ada penggunaan sistem pendukung keputusan. Penggunaan sistem pendukung keputusan melibatkan proses pemodelan analitis yang interaktif. Mereka menggunakan DSS untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan untuk membantu mereka membuat keputusan. Itu adalah inti dari konsep sistem pendukung keputusan. Penggunaan sistem pendukung keputusan terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Analitis jika maka, yang kedua, analisis sensitivitas, yang ketiga, analisis pencarian sasaran, dan yang keempat, analisis optimisasi. Baiklah, berikutnya kita akan membahas mengenai portal perusahaan dan pendukung keputusan. Portal informasi perusahaan adalah interface berbasis web dan perpaduan SIM, DSS, AIS, dan teknologi lainnya yang memberikan semua pemakai intranet dan pemakai ekstranet tertentu untuk mengakses berbagai layanan dan aplikasi bisnis internal dan eksternal. Portal informasi perusahaan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan pemakai bisnis individual
atau kelompok pemakai dengan memberikan dashboard digital pribadi dari aplikasi dan sumber informasi. Manfaat dari portal informasi perusahaan mencakup penyediaan informasi yang lebih selektif dan spesifik bagi pemakai bisnis, penyediaan akses yang mudah ke sumber daya situs web, internet perusahaan, penyediaan berita bisnis dan industri, dan penyediaan akses yang lebih baik ke data perusahaan untuk pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis tertentu. Berikutnya adalah sistem informasi eksekutif. Tujuan pertama dari sistem informasi eksekutif tersendiri adalah untuk menyediakan akses informasi yang mudah dan cepat kepada eksekutif tingkat atas mengenai faktor-faktor penentu keberhasilan perusahaan, yaitu faktor-faktor utama yang penting untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Berikutnya kita akan membahas mengenai sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan diperkenalkan sebagai penggunaan teknologi informasi untuk membantu mengumpulkan, mengatur, dan saling berbagi pengetahuan bisnis di dalam organisasi. Di banyak organisasi, database hypermedia di situs web intranet korporat telah menjadi basis pengetahuan untuk menyimpan dan penyebaran pengetahuan bisnis. Pengetahuan ini sering berbentuk pengalaman terbaik kebijakan dan solusi bisnis di tingkat proyek, tim, unit bisnis, dan tingkat perusahaan. Bagi banyak perusahaan, portal informasi perusahaan adalah jalan masuk ke internet korporat yang bertindak sebagai sistem manajemen pengetahuan. Oleh sebab itu, portal seperti ini disebut portal pengetahuan perusahaan oleh pemasoknya. Jadi, portal pengetahuan perusahaan memainkan peran yang penting dalam membantu perusahaan menggunakan intranet mereka sebagai sistem manajemen pengetahuan untuk berbagi dan menyebarkan pengetahuan yang mendukung pengambilan keputusan bisnis oleh manajer dan praktisi bisnis. Berikutnya adalah bisnis dan AI. Teknologi kecerdasan ini digunakan dalam berbagai cara untuk memperbaiki pendukung keputusan yang disediakan bagi manajer dan praktisi bisnis di banyak perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus 1, yaitu Ben dan Jerry's dan DJ Plastics, nilai bisnis dari kecerdasan bisnis. Baiklah, dari beberapa studi berikutnya kita akan membahas mengenai studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu Ben dan Jerry's dan J Plastics, nilai bisnis dari kecerdasan bisnis. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke sesi pertanyaan dalam studi kasus ini. Baiklah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama yaitu 1. Apa yang disebut kecerdasan bisnis? Mengapa sistem BI menjadi aplikasi TI yang populer? Kecerdasan bisnis ialah perangkat teknologi yang mengubah data menjadi informasi bermakna yang mendorong tindakan bisnis yang menguntungkan. Ini adalah serangkaian perangkat lunak dan layanan untuk mengubah data menjadi kecerdasan dan pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti karena dengan kecerdasan bisnis. Dapat melakukan analisis terhadap data, performa, dan situasi lingkungan bisnis, maka manajer dapat melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik sehingga lebih memudahkan. Oleh karena itu, sistem BI menjadi aplikasi TI yang populer. Pertanyaan kedua, apa nilai bisnis sistem kecerdasan bisnis Ben dan Jerry's? Apakah sistem BI mereka adalah SIM atau DSS? Jelaskan. Ben dan Jerry menggunakan sistem informasi manajemen atau SIM karena mereka membuat sistem dan pengendalian terhadap bisnisnya yang meliputi teknologi mereka membuat software untuk menganalisis data sistem tersebut dalam memecahkan masalah bisnis mereka. Yang ketiga adalah apa manfaat dan batasan kokpit digital DJ Plastics? Apakah ini merupakan contoh SIM atau DSS? Jelaskan. Manfaat dan batasan kokpit digital
adalah memberikan akses lebih dari 300 manajer ke data penting perusahaan melalui komputer atau PDA BlackBerry. Sistem yang lama memerlukan lusinan analisis yang mengkompilasi informasi dan mengirimnya ke jalur dashboard serial yang telah merampingkan menjadi 6. Ini merupakan contoh dari DSS. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus yang keempat, yaitu Boehringer-Ingelheim menggunakan alat berbasis web untuk analisis dan pelaporan keuangan. Seperti studi kasus yang pertama, untuk mempersingkat waktu, maka kita akan langsung masuk ke sesi pertanyaan. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa manfaat bisnis dan batasan dari sistem pelaporan dan analisis keuangan berbasis web di Boehringer? Kelebihan dari sistem pelaporan dan analisis keuangan berbasis web adalah sistem ini memudahkan penjualan yang dapat diakses dan up-to-date di mana saja. Salah satu sistem yang digunakan di sini adalah SAP. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu manakah dari sistem pelaporan dan analisis keuangan Boehringer yang merupakan alat SIM, alat DSS, dan mengapa? Sistem pelaporan dan analisis keuangan Boehringer menggunakan alat SAP R3 SIM. Karena sistem ini adalah alat pelaporan impromptu Cognos Inc. yang melaporkan hasil keuangan dari gudang data yang dikelola oleh Oracle. Dan data tersebut ditarik dari sistem SAP pada malam hari. Dan alat DSS yang digunakan dalam sistem pelaporan dan analisis keuangan Boehringer adalah perangkat lunak keuangan SAP AG. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana alat Cognos yang digunakan oleh Boehringer digunakan untuk marketing serta aplikasi pelaporan dan analisis bisnis lainnya. Pada aplikasi pelaporan, terdapat beberapa bagian. Yang pertama, yaitu alat keuangan dan analitik berbasis web. Yang kedua, staf menggunakan berbagai perangkat lunak untuk analisis keuangan. Yang ketiga, melaporkan hasil keuangan dari gudang data terkelola Oracle yang menerima data dari sistem SAP dalam semalam. Yang keempat, impromptu menghasilkan laporan laba rugi standar, laporan pusat biaya, dan laporan analisis tingkat akun. Yang kelima, staf akun dapat memasuki trans individual. Yang keenam, alat Cognos digunakan untuk menganalisis data dan pendapatan dan pengeluaran dengan cepat. Dengan SAP selama 3,5 tahun, Departemen dapat mengidentifikasi penjualan dan pengontrolan biaya seperti biaya tenaga kerja yang sering ditinjau dan dibandingkan dengan pendapatan dan keuntungan lainnya. Yang kedelapan, Cognos Upfront A mengirim laporan melalui browser di intranet Boehringer. Yang kesembilan, analisis transaksi yang memungkinkan pengguna dengan cepat mendapatkan ringkasan berdasarkan akun atau produk pelanggan. Pada bagian analisa ekonomi juga terdapat beberapa bagian, di antaranya yang pertama, analisis menggunakan perangkat lunak keuangan SAP AG versi online untuk memeriksa data operasional dan keuangan terbaru yang tersedia dan menarik kesimpulan sehingga bisnis mengetahui kemana arahnya dan apa tujuannya. Yang kedua, Cognos PowerPlay A, alat bisnis intelligence yang menyediakan tampilan multidimensi dari data untung dan rugi. Yang ketiga, Cognos Finance A untuk aplikasi pelaporan. Setiap unit harus ditutup secara individual dan kemudian data keuangan dihubungkan ke alat ini melalui spreadsheet Excel. Yang keempat, Cognos Upfront A untuk mengirim laporan di internet Boehringer. Yang kelima, Cognos PowerPlay adalah alat intelijen bisnis yang menyediakan tampilan multidimensi dari data untung dan rugi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada presentasi saya. Demikian presentasi saya tutup dengan mengucapkan sekian dan terima kasih.